Saudara-saudara sekalian, bangsa kita bangsa yang besar. Kadang-kadang kita tidak sadar betapa Deng 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 deng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Para pemirsa Pewarta Berita Channel, pada kali ini kita akan mendengarkan pidato Bapak Prabowo Subianto pada penutupan Mukernas atau Mukongres Partai Nasdem beberapa hari yang lalu. Mari kita ikuti dengan seksama. rivalnya Pak Jokowi. Mas Prabowo ini hebat, tahu aja mana yang kuat. Setelah saya dikalahkan terus-menerus oleh Pak Jokowi, lama-lama saya berpikir, ya kalau bergabung jangan-jangan aku dapat ilmu. Dan demikian jadinya beliau ajak bergabung dan saya akhirnya menang deh. Sorry. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita bangsa yang besar. Kadang-kadang kita tidak sadar betapa besar bangsa kita. Bangsa kita bangsa yang sangat kaya. Kadang-kadang kita tidak sadar betapa kaya bangsa kita. Bangsa kita bangsa majemuk. Bangsa yang penuh perbedaan. Berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda bahasa daerah. Tetapi kita mengalami suatu nasib bersama. Ratusan tahun kita hidup bersama. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti bahwa kita dilahirkan di Nusantara ini. Suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda. Benar apa yang dikatakan Bapak Prabowo Subianto bahwa kita memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuan sumber daya alam yang begitu kaya, sumber daya manusia yang begitu banyak dan juga kaya, dan juga memiliki potensi SDM yang sangat mumpuni. Dan kita juga memiliki keanekaragaman suku, agama, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu bila bersatu padu menjadikan Indonesia ke depan yang lebih maju, maka tidak ada kata untuk bangsa kita untuk bisa menjadi maju. Itulah inti daripada pidato Bapak Prabowo Subianto pada penutupan Kongres Partai Nasdem di Jakarta. Kita memang harus menyadari bahwa persatuan itu memang sangat diperlukan seperti yang dikatakan Pak Prabowo itu tadi. Kita harus memang berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa bersatu dalam kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu dengan tidak mengenyampingkan usulan-usulan, kritikan-kritikan, dan lain sebagainya, yang kesemuanya tujuannya bukan untuk melemahkan, tapi tujuannya adalah untuk menguatkan dan juga mempercepat akselerasi pembangunan agar kita jauh cepat lebih maju lagi. Inilah yang bisa kita
bedah berita tentang pidatonya Bapak Prabowo Subianto itu. Kenapa kita katakan ini? Kenapa kita katakan ini penting bahwa persatuan dan kesatuan itu memang harus tetap kita jaga demi terlaksananya pembangunan menuju ke arah Indonesia emas yang akan datang. Dan untuk selainnya daripada pembangunan itu sendiri berjalan sesuai dengan yang sudah ditargetkan, pasti akan ada friksi-friksi di lapangan. Oleh karena itu friksi-friksi itu kalau bisa dijadikan sebagai satu acuan untuk kita duduk bermusyawarah, bukan untuk saling bertentangan di media massa atau di media lainnya, di media sosial lainnya, tapi kita duduk berembuk seluruhnya di situ. Apa maunya, bagaimana solusinya, dan lain sebagainya. Memang azas musyawarah itu harus kembali digaungkan agar kita tidak berpolemik secara kepanjangan tanpa menemukan apa yang harus kita lakukan dengan duduk bersama sesuai dengan sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, kita memiliki konsep dasar bernegara yang kuat. Inilah yang terjadi apabila kita saling berpendapat di tempat-tempat ruang-ruang yang sangat terbuka. Tapi dengan catatan semuanya duduk di situ. Siapapun kepentingnya elemen masyarakat duduk semua di situ. Sehingga tidak ada satupun elemen masyarakat dari bangsa ini yang tertinggal. Sehingga apapun yang diputuskan secara bersama itu akan mendapat dorongan yang kuat dari seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang disebutkan agar kita bermusyawarah secara mufakat. Oke, para pemirsa Pewarta Berita, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat. Deng 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 deng.